Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandro Revalino. Saya mahasiswa Winera dan Kota Palembang. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya mau menjelaskan satu materi yang menurut saya sangat penting dalam bahasa Arab, yaitu idofa. Jujur ya teman-teman, waktu pertama kali belajar idofa saya sempat bingung karena kelihatannya ya rumit. Tetapi setelah dipahami, ternyata idofa itu justru konsep yang sering banget dipakai, baik dalam percakapan sehari-hari maupun membaca ayat Al-Quran. Bahkan memahami idofa itu bisa bikin kita membaca kalimat Arab lebih cepat teman-teman, dan tepat, tanpa harus menerjemahkan kata per kata. Jadi teman-teman, di video ini, aku bakal jelasin mulai dari pengertian idofa, strukturnya, alasan kenapa mudhof nggak boleh pakai tanwin, dan mudhofun ilahi harus kasrah. Lalu ada juga jenis-jenis idofa, dan juga contoh dalam Al-Quran teman-teman. Sampai ke penjelasan tambahan soal gramatikal dan posisi jar. Semoga materi ini membantu teman-teman sekaligus memenuhi tugas presentasi dari dosen. Baik, mari kita masuk ke pengertian idofa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, idofa secara bahasa yang berarti penyandaran. Dalam bahasa Arab, idofa adalah penyandaran satu kata kepada kata benda lain membentuk makna baru. Contoh, di sini ada contoh teman-teman. Baitu at-talibih yang artinya rumah mahasiswa. Nah, kenapa bahasa Arab memakai idofa? Karena bahasa Arab tidak memakai kata punya teman-teman. Seperti bahasa Indonesia lah ya. Jadi cara menunjukkan kepemilikan itu atau hubungan adalah dengan menempelkan dua kata benda menjadi satu struktur. Contohnya di sini teman-teman, rumah mahasiswa atau baitu at-talibi. Kemudian kita masuk ke struktur idofa. Idofa terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada mudhof dan juga mudhofun ilaih. Kita mulai dari mudhof. Mudhof adalah bagian pertama teman-teman dan tidak boleh memakai tanwin. I'rabnya tergantung posisi dalam kalimat dan harus diikuti mudhofun ilaih. Kemudian ada mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih ini bagian kedua ya teman-teman, dan selalu dalam keadaan jar atau kasroh, menjelaskan pemilik, jenis, atau bagian dari sesuatu itu teman-teman. Nah, ini ada contoh. Saya ratu at-talibati. Nah, saya ratu yang arti adalah mudhof dan kemudian at-talibati adalah mudhofun ilaih. Kemudian kita masuk ke, nah, kenapa mudhof tidak boleh pakai tanwin? Karena teman-teman, karena tanwin menunjukkan kemandirian kata, bahwa kata itu berdiri sendiri dan tidak menempel kata pada lain. Sedangkan mudhof ya teman-teman, harus ditempelkan ke mudhofun ilaih. Kalau dikasih tanwin, maknanya bertentangan. Satu kata bilang saya berdiri sendiri, tetapi satu strukturnya bilang saya bergantung. Nah, jadi salah teman-teman. Jadi tanwin itu adalah menunjukkan kemandirian kata, gitu teman-teman. Nah, di sini ada contoh teman-teman. Nah, yang atas ini baitun atau lebih. Itu salah teman-teman. Yang benar adalah baitu atau lebih. Nunnya dihilangkan. Nah, tidak boleh pakai tanwin. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Kenapa mudhofun ilaih itu harus kasroh? Nah, kasroh adalah berupa harakat, berupa garis kecil di bawah huruf. Dan kasroh menandakan bahwa kata tersebut dalam keadaan status jar. Nah, apa sih jar itu? Jar adalah status i'rab dalam bahasa Arab. Untuk isim ada 3 status i'rab teman-teman. Kita kenalan dulu sama jar ya. Ada rafa, u atau subjek, kemudian nasab, a atau objek, dan juga ada jar atau i, bergantung setelah huruf jar atau menjadi mudhofun ilaih. Nah, teman-teman. Nah, di dalam idhofah, mudhofun ilaih itu harus selalu memakai bentuk jar atau bentuk yang terakhir ini, seperti ini, al-mudarisi. Dan itu tandanya kasroh, teman-teman. Nah, ini ada beberapa bentuk kata al-mudaris. Ini ada al-mudarisu menggunakan rafa, kemudian al-mudarisah, nasab, dan kemudian al-mudarisi atau jar. Nah, di dalam idhofah kita selalu memakai yang namanya jar atau al-mudarisi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita next. Nah, contoh yang ada di ayat Al-Quran. Ayat terkenal ini dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Mari kita analisis, teman-teman. Maliki yang itu adalah mudhaf dan yaumi itu adalah mudhaf dan ad-din adalah mudhafun ilaih. Nah, ini idhofah bersusun, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa idhofah bisa bersusun dan sangat umum dalam Al-Quran. Itu, teman-teman. Kemudian next. Nah, kita masuk ke fungsi-fungsi idhofah. Idhofah sendiri memiliki
beberapa fungsi. Yang pertama menunjukkan kepemilikan. Ini ada contoh kalimat itu yang berbunyi Kitabu At-Talibih, yang artinya buku mahasiswa. Nah, itu menunjukkan kepemilikan bahwa buku tersebut milik mahasiswa. Kemudian ke nomor 2, menunjukkan bagian dari sesuatu. Di sini ada contoh kalimat Babu al-Baiti, yang artinya pintu rumah. Pintu adalah bagian dari rumah, teman-teman. Kemudian menunjukkan jenis yang berbunyi Qalamun hibrin, yang artinya pulpen tinta. Yang artinya pulpen itu jenisnya tinta, artinya pulpen itu tinta. Seperti itu, teman-teman. Kemudian menunjukkan waktu yang berbunyi Sholatu al-Fajri, yang artinya sholat subuh, sholat dalam waktu subuh. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis idhofah. Idhofah sendiri terdiri dari 2 jenis. Ada idhofah maknawiyah dan idhofah lafziyah atau gramatikal. Nanti kita kenalan sama gramatikal. Kita masuk ke idhofah maknawiyah yang artinya menjelaskan makna hubung. Nah, idhofah maknawiyah menunjukkan hubungan makna seperti kepemilikan, penjelasan. Nah, di sini ada contoh yang berbunyi Kitabu Allah, yang artinya kitab Allah. Kemudian kita masuk ke idhofah lafziyah. Nah, teman-teman. Jadi kan aku pernah bilang tuh, apa itu gramatikal? Nah, apa sih maksudnya gramatikal? Idhofah lafziyah adalah idhofah yang terjadi bukan untuk menunjukkan makna kepemilikan, melainkan karena aturan tata bahasa, teman-teman. Jadi 2 kata ditempelkan karena struktur kalimat bukan makna. Contohnya di sini ada contoh, teman-teman. Dari Bu Ar-Rajali, yang artinya orang yang memukul laki-laki. Daribnya adalah isim mustaq atau kata turunan dari fi'il yang butuh objek. Kemudiannya, teman-teman, objeknya itu ditaruh menjadi mudhofun ilaih dalam struktur idhofah. Kemudian hubungan ini bukan milik tetapi siapa yang dipukul, seperti itu, teman-teman. Nah, itulah maksudnya gramatikal. Nah, teman-teman. Dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa idhofah itu bukan sekedar aturan kecil dalam bahasa Arab, tetapi fondasi penting yang bikin bisa memahami makna kalimat secara lebih mendalam. Mulai dari kalimat sehari-hari sampai ayat Al-Quran, semuanya pakai idhofah. Kalau kita sudah mengerti, teman-teman, cara kerja mudhof dan mudhofun ilaih, kenapa mudhof nggak boleh pakai tanwin, dan kenapa mudhofun ilaih itu harus kasroh, maka kita sudah memegang salah satu kunci utama untuk membuka struktur bahasa Arab. Dan semoga materi ini teman-teman bisa jadi lebih mudah membaca dan memahami teks Arab, kemudian mungkin juga menjadi lebih semangat belajar gramatikal Arab, dan karena ternyata logikanya itu keren banget dan runtut, teratur dan masuk akal. Jadi terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.